Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saki Putranda, nomor absen 24 dari 1044 akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Yang pertama ada letak Kerajaan Kediri. Letak Kerajaan Kediri berada di Jawa Timur, berpusat di Daha atau sekarang kita kenal dengan Kota Kediri. Asal-usul Kota Daha berasal dari Danapura, artinya kota api. Mengenai lokasi Kerajaan Kediri ini bersumber dari salah satu prasasti peninggalan yang berhasil ditemukan, yakni Prasasti Pamuatan. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga, raja pertama sekaligus pendirinya. Namun yang menarik di sini adalah sebelum pusat ibu kota berada di kota Daha, ternyata keberadaannya di wilayah Kehirupan. Hal ini sesuai dengan isi prasasti tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1042 dan berita serat calon arang. Yang kedua, latar belakang sejarah Kerajaan Kediri. Pada tahun 1041 atau 963 Masehi, Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Mpu Bharata. Kedua kerajaan tersebut dikenal dengan Kahuripan menjadi Jenggala, sekarang dari Kahuripan, dan Panjalu menjadi Kediri yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Dikisahkan dalam prasasti Mahaksubya tahun 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi ketiga, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Tujuan pembagian kerajaan menjadi dua agar tidak terjadi pertikaian. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan Panji Garaskan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Sistem kepercayaan Kerajaan Kediri. Sistem kepercayaan yang berkembang di Kerajaan Kediri adalah Hindu Siwa. Hal tersebut didasarkan pada 4 keterangan samping. Yang pertama, Kerajaan Kediri letaknya di daerah pedesaan, bukan pesisir, sehingga Kediri adalah kerajaan agraris. Pada umumnya, masyarakat beragama Hindu tinggal di daerah desa, pedalaman, bukan pesisir. Arca yang ditemukan di desa Gayam, Kediri itu tergolongkan langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa caturmuka atau bermuka 4, seperti yang kita ketahui bahwa Dewa Siwa adalah salah satu dewa dari agama Hindu. Yang ketiga, pada tahun 1041 atau 963 Masehi, Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Mpu Bharata. Kasta Brahmana adalah istilah dari agama Hindu. Yang keempat, Jayawarsa adalah raja pertama Kerajaan Kediri. Dengan prasastinya yang berangka tahun 1104, ia menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa dari agama Hindu. Sekarang ada sistem perekonomian dari Kerajaan Kediri. Mata pencarian utama rakyat Kerajaan Kediri adalah bercocok tanam dan maritim. Mereka telah mengenal emas dan uang. Sungai Brantas dijadikan sebagai penghubung daerah dengan daerah pesisir dalam melakukan aktivitas perdagangan antar pulau, dan keberadaan Sungai Brantas membuat wilayah Kediri subur untuk lahan pertanian. Selanjutnya ada
Karya sastra peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama, Kitab Krisnayana. Kitab Krisnayana ditulis pada masa pemerintahan Raja Jayawarsa. Yang kedua, Kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Penuluh. Yang ketiga, Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, ditulis oleh Empu Kanwa. Dalam kitab ini diceritakan kisah perkawinan Raja Airlangga dengan putri dari Kerajaan Sriwijaya. Nih, perkembangan pemerintahan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Raja Sriwijayabaya. Ini Sriwijayabaya. Hingga Kerajaan Kediri daerahnya terus meluas. Yang awalnya berasal dari Jawa Tengah, kemudian terus meluas ke hampir seluruh daerah Pulau Jawa berhasil dikuasai. Sejarah tentang masa-masa kejayaan yang pernah digapai oleh Kerajaan Kediri semakin kuat dengan adanya berita atau catatan dari kronik Cina, yaitu Liong Batai A, sebuah karya dari Chow Kufei pada tahun 1178 Masehi. Isinya yaitu pada negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri dipimpin Raja Sriwijayabaya. Selain Cina, secara berurutan yaitu Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah. Di Jawa adalah Kerajaan Panjalu atau Kediri. Sedangkan Sumatera dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, masa keruntuhan dari Kerajaan Kediri. Keruntuhan Kerajaan Kediri bermula ketika terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana tersebut meminta pertolongan dari seorang yang bernama Ken Arok. Dan Ken Arok ini merupakan pemimpin dari daerah Tumapel yang sangat ingin memisahkan diri dari Kerajaan Kediri. Karena selama ini Kerajaan Tumapel merupakan bawahan dari Kerajaan Kediri. Pertempuran antara Kerajaan Kediri dengan Rakyat Tumapel yang didukung penuh oleh Ken Arok terjadi di desa Ganter atau daerah-daerah sekitarnya. Dan akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Dengan kekalahan Kerajaan Kediri ini di daerah dekat dengan desa Ganter, maka runtuh juga Kerajaan Kediri tersebut. Kan kekalahannya sangat telak, dan setelah Kerajaan Kediri kalah, maka menjadi wilayah bawahan dari Kerajaan Singasari, Tumapel, yang dipimpin oleh Ken Arok. Kediri dikuasai Kerajaan Singasari. Kemudian Ken Arok mengangkat Jayasaba yang merupakan putra dari Kertajaya sebagai bupati dari daerah Kediri. Pada tahun 1258 Masehi, Jayasaba digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Demikian juga tahun 1271 Masehi, Sastrajaya digantikan putranya yang bernama Jayakatwang. Pada masa Jayakatwang inilah dia berusaha membangun kembali kerajaan Kediri yang telah runtuh dengan memberontak pada Kerajaan Singasari yang saat itu berada di wilayah kekuasaan Raja Kartanegara. Hingga akhirnya Raja Kartanegara terbunuh dan pasukan dari Kerajaan Singasari berhasil dikalahkan. Jayakatwang berhasil mendirikan kembali Kerajaan Kediri yang telah runtuh. Akan tetapi, tidak lama kemudian pasukan yang dipimpin oleh Raja Wijaya berhasil meruntuhkan kembali Kerajaan Kediri. Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kertanegara yang telah terbunuh sebelumnya. Sejak saat itu, Kerajaan Kediri benar-benar runtuh dan tidak bisa bangkit kembali. Ini ada sedikit quotes. Jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.